wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para habaib, para asatid, para masyayikh, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda Ustaz Ahmad Sufyan, kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Alhamdulillah, sengaja ngebut karena waktunya terbatas. Ya, konganang ya, waktunya terbatas. Silakan makanin semangkanya, kuenya. Semangka 2001. Alhamdulillah, di malam hari yang cerah begitu damai, sejuk ya. Enak ya. Di luar enak, sejuk saat ya. AC alami sudah. Kita bisa ketemu lagi, kita bisa silaturahmi kembali, kita baca maulid bareng, kita berzikir bareng. Mudah-mudahan harapan kita diaku oleh Nabi Muhammad menjadi umatnya. Dan mudah-mudahan harapan kita diwafatkan husnul khatimah, amin ya rabbal. Kita lanjutkan kitab Mukasyafatul Qulub yang biasa kita baca setiap bulan di masjid ini. Qala al-muallif wal musannif al-imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, nafa'allahu bi wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Masih bab ke-15 tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak tahu bisa habis apa enggak nih. Wa fil khabar anna Allah ta'ala qala ya Musa hal amilta li 'amalan qad qala ilahi sallaitu lak wa sumtu lak wa tasaddaqtu li ajlik wa sajadtu laka wa hamidtu lak wa qara'tu kitabaka wa dzakartuk. Dalam sebuah khabar, sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, apakah engkau telah mengerjakan amalan untukku? Apakah engkau telah mengerjakan sebuah amalan untukku? Nabi Musa komplain, kok Allah ngomong kayak begini kepada saya? Nabi Musa mengatakan, ya Allah, saya sholat ya untuk engkau. Kalau kita mah enggak ya, sholat pengen dilihat sama mertua gitu ya, apalagi yang baru mau kawin dah ya. Kadang sedekah pengen biar orang kampung tahu nih ahli sedekah, dermawan, di rumah pelit jasa. Kita ini ibadah kita kadang-kadang bukan untuk Allah, tapi Nabi Musa mengatakan sholaitu lak. Ini Nabi. Aku sholat untukmu ya Rabb. Wa sumtu lak, aku puasa untukmu ya Allah. Wa tasaddaqtu li ajlik, aku sedekah hanya karenamu ya Rabb. Ikhlas karena engkau ya Allah, aku sujud, aku memuji engkau, aku baca kitabmu, aku berzikir mengingatmu hanya untuk engkau ya Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, amma sholatu falaka burhan, adapun sholat bagi kamu itu bukti burhan. Wa amma shaum falaka junnah, dan adapun puasa bagi kamu itu mendapatkan perisai. Wa amma sadaqah falaka dhillun, dan adapun sedekah maka bagi kamu itu adalah dhil, naungan. Wa amma tasbih falaka asjarun fil jannah, adapun tasbih yang kau baca maka bagi kamu itu pohon-pohon di surga. Wa amma qira'atu kitabi falaka hur wa gusur, dan kau membaca kitabku maka bagi kamu itu bidadari dan juga istana-istana di surga. Wa amma dzikru falaka nur,
Dan kau baca zikir, mengingat aku, bagi kamu itu cahaya. Buat kamu nanti cahaya dari zikir tersebut. Fa ayyu amalin amil tadi. Kata Allah, amal apa yang kamu lakukan buat saya? Nah, ini kita mesti ini diajak merenung kita ini ya. Amalan apa yang kau amalkan buat saya? Qala Musa, kata Nabi Musa, duluni ya Rabb ala amalin a'maluhu lak. Kasih tahu saya ya Allah, tunjukkan kepada saya ya Allah amalan yang saya mengerjakannya untuk Engkau ya Allah. Apa sih itu amalannya ya Allah? Qala, kata Allah, ya Musa, hal walaita li waliyan qad, hal adaita li aduwan qad. Wahai Musa, apakah kamu mencintai kekasih? Apa kamu mencintai kekasih karena aku dan memusuhi musuh karena aku? Ini Allah balik bertanya kepada Musa, wahai Musa, kamu mencintai kekasihku karena aku? Tidak. Kamu membenci musuhku karena aku atau tidak? Fa'alima Musa, maka Nabi Musa tahu anna afdalal a'mal al-hubbu lillah wal bughdhu lillah wa li a'dahi. Dari ucapan Allah tersebut Nabi Musa tahu bahwasanya afdalul a'mal, amalan yang paling utama di mata Allah adalah cinta karena Allah dan benci ya karena Allah. Benci kepada musuh-musuh Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang paling utama. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar, secara natijah amar ma'ruf nahi mungkar adalah paling utamanya amalan. Maka sayang ya, sayang, 1000 sayang kalau orang membenci amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan ajaran Islam, itu intoleransi. Kata siapa? Jangan mengkaburkan hukum Islam. Jangan mencampur adukan syariat sehingga syariat menjadi abu-abu. Ini banyak, apalagi mau deket-deket pilpres ini. Betul nggak? Betul nggak? Datang duit segepok doang udah luntur iman. Apalagi 1 koper isinya 1 miliar, luntur nggak tuh? Udah start ya. Udah antum ntar umumin ke jamaah antum, pilih saya. Dia mau ngomong, ente kan orang kafir, nggak boleh orang muslim milih orang kafir. Udah, duit 1 miliar, luntur. Saya wajibkan jamaah saya haruskan jamaah saya untuk memilih si fulan, hidup nomor fulan. Nah kan, gara-gara duit akhirnya kebablasan. Sabar, hati-hati ya, hati-hati, iman kita jaga. Duit gak dibawa mati, ikhwan. Mobil gak dibawa mati, rumah gak dibawa mati, yang kita bawa mati adalah iman. Betul-betul. Maka jangan sampai gara-gara uang, maka jangan sampai gara-gara harta kita jual agama kita. Ini syai' tafih, ini sesuatu yang hina, sehingga waliyadzubillah kita dimurkai oleh Allah Subhanahu. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, inilah afdalul a'mal, sesuai dari tadi perbincangan Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Udah habis belum? Udah habis belum? Qala Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah ayu syuhada akram ala Allah azza wa jalla. Abu Ubaidah bin Jarrah beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syuhada seperti apa yang paling mulia di mata Allah? Syuhada mulia, syuhada derajat tinggi, syuhada yang seperti apa yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala? Qala, dengar ini ya. Nabi bersabda, rajulun qama ila walin jairin fa amarahu bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar faqatalahu fa in lam yaqtulu fa innal ghalam la yajri 'alai ba'da dzalik wa in 'asa ma'asa. Jadi intinya dari hadis ini adalah orang yang berani melawan pemimpin yang zalim. Syuhada yang paling mulia adalah orang yang berani melawan pemimpin yang zalim dengan dia memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran sehingga dia terbunuh. Karena amar ma'ruf nahi mungkarnya dia terbunuh, dia syahid.
dan itulah syahid yang paling mulia di mata Allah Subhanahu. Seandainya dia tidak terbunuh, catatan itu sudah tidak penting lagi bagi dia, saking deresnya pahala dari Allah Subhanahu. Walaupun dia bisa hidup wa in asa ma'asa, sekapan saja begitu bahasa kitanya, tetap dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya, jam pompok kongko dia. Jadi ketika ada orang menyuarakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, ketahuilah itu adalah orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia di penjara, Habib, walaupun di penjara gara-gara itu. Contoh misalnya Habib Rizik, kita nggak bisa seperti beliau, jangan kita benci beliau. Seandainya ada kesalahan, ya wajar, manusia biasa, kesalahannya jangan kita tiru, jangan kita ikutin. Tapi amar ma'ruf nahi mungkarnya jangan kita benci ya ikhwan. Dulu mungkin zaman engkong kita ya, awal Allah alam, almarhum, zaman almarhum Haji Nur Hasan ngalamin kayaknya ya. Kita punya Al-Habib Salim bin Jindan yang makomnya di Al-Hawi. Beliau kakek dari Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu sering masuk penjara. Bahkan pernah beliau ditembak sama Belanda. Di Belanda apa Jepang, pokoknya penjajah dah begitu ya. Sering Bu di penjara. Kenapa? Karena Habib Salim bin Jindan menyuarakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kemarin tuh yang kita baca tuh, kitab Jawahirul Uluhiyah di majlisnya Ustaz Wartono. Masih ingat nggak cerita yang Habib ceritain di dalam kitab tersebut? Ada salah satu sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar matinya syahid. Udah habis nih, lanjutin nih, lanjut. Udah jam 10 kurang. Kong Anang udah ngantuk belum? Ibn Umar waktu itu, Bapak Ibu sekalian, Hajjaj tukang jagalnya Bani Umayyah ya, Hajjaj Ats-Tsaqafi ya. Hajjaj Ats-Tsaqafi sedang berorasi, kita nggak artikan ceramah, dah berorasi aja, sampai dia mengulur waktu sholat. Kalau pengajian diulur kadang-kadang di pesantren nggak apa-apa ya, misalnya ibu-ibu ya datang ke pesantren ngejenguk anaknya, tahu-tahu kiai lagi ngajar, udah waktu kiainya belum berhenti, nggak apa-apa. Ini mau lagi pidato kenegaraan, lagi orasi, diulur sholat. Ibnu Umar ahlul hadis, sahabat Nabi yang masya Allah luar biasa adilnya, pinternya, solehnya, langsung bangun. Beliau mengatakan, wahai Hajjaj, inna syams la tantadiruk. Hajjaj, matahari itu nggak nungguin ente, turun, bahasa kita begitu, turun sholat dulu, ntar lanjutin lagi. Berani Ibn Umar, berani Ibn Umar. Padahal beliau tahu Hajjaj ini orangnya kejam, dia ahlul Quran, tapi dia kejam. Berapa banyak sahabat Nabi dan juga tabi'in yang mati di tangan Hajjaj ya. Ini kalau kita, wah gua mati dah, kalau gua negor dia gua mati, mending gua negor, aman selamat. Wah anak masih 2, bini masih muda, sayang kalau gua mati begitu. Kalau kita, tapi Ibn Umar pemberani beliau. Hajjaj yang waktu itu digituin marah banget kok, merah mukanya. Bahasa kitanya, gua colok mata lu, diam lu. Bahasanya begitu, bahasa kitanya nih. Hajjaj ngomong kepada Ibn Umar, laqad samamtu an adribal ladzi fihi ainak. Diam lu, gua tusuk muka lu. Bahasa kita begitu, bahasa Betawinya deh. Apa kata Ibn Umar? Beliau mengatakan, innaka safihun musallat. Bahasa kitanya apa ya? Mungkin presiden tolol begitu. Kata Ibn Umar, ente orang bodoh, idiot
yang dikasih kekuasaan. Beliau ngomong begitu. Pemimpin goblok, digituin sama Ibn Umar, ngomong ke Hajjaj. Itu Hajjaj saking marahnya, Bu, besoknya langsung nyuruh orang ngejahatin Ibn Umar. Jadi Ibn Umar itu lagi tawaf, Bu. Ini sejarah kematian beliau mati syahid. Lagi tawaf kan lagi ramai itu. Jadi beliau, Hajjaj ini nyuruh orang untuk meracuni rumah tombak. Ujung tombak dikasih racun. Nanti lo pura-pura tawaf, pas tawaf lo kasih kenain kayak tangannya, kayak kakinya, kayak apanya kayak. Dan ketika beliau Ibnu Umar lagi tawaf, ditusuk tuh kakinya dengan tombak, ujung tombak yang sudah beracun. Ketika kena itu, akhirnya beliau sakit berhari-hari sampai beliau meninggal dunia. Beliau syahid karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau orang yang paling mulia. Jadi jangan kita katakan mereka salah. Dari zaman dulu sudah ada yang sering antum ziarahi, Al Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Itu kalau sudah mengatakan hak-hak, yang kita kenal Mbah Sapuro itu, Pak, ya. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang. Banyak habaib, ya. Habib Soleh Tanggul, mereka itu amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ada habaib, nggak ada kiai yang dapat magum tinggi kecuali mereka amar ma'ruf nahi munkar, karena wajib. Bahkan Habib Ahmad itu sejarahnya, Bu, ya, orang non muslim, orang kafir kalau lewat depan rumahnya sopan, nggak berani, bahkan pakai kerudung. Habib Ahmad itu kalau ngeliat orang nggak pakai jilbab, mau dia orang Islam kayak orang kafir kayak ditegur. Yang sopan pakaiannya, Pok. Kalau kita mau enggak ya, kita mau enggak. Kiai ngomong begitu, Pok, kayak jilbab kenapa? Diengkre kiai, belagu jasa. Baru jadi kiai kampungnya belagu, begitu. Kiai dilawan, mak-mak tuh, tahu mak-mak sini begitu nggak tuh, Kong? Jangan, Pok, ya. Untuk kebaikan kita. Sampai, ya, haibahnya Habib Ahmad ini luar biasa. Pernah ada satu orang asing ditegur karena dia pakaiannya nggak menutup kerudung, nggak menutup kepala, ditegur sama Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Sampai orang itu apa sih bahasa kitanya, sakit hati begitu ya. Gue mau terserah gua. Dia lapor ke polisi. Kebetulan polisinya itu Belanda dulu, zaman penjajah. Habib Ahmad ini pejuang, cuma nggak ditulis di sejarah pejuang habaib ini, nggak ada yang ditulis. Dikaburin, disangkanya imigran Yaman, jualan apa, Beb? Jualan madu. Makanya hati-hati, empom-empom, adik-adik yang sering nonton itu hati-hati. Kalau orang Wahabi benci sama habaib udah wajar. Sayangnya berapa banyak YouTube provokator, provokasi, ya. YouTube isinya benci sama habaib. Mereka mengatakan pulangin aja ke Yaman, dasar imigran Yaman. Kan kurang ajar itu. Ini kita kalau nggak ada orang Yaman, kalau nggak ada Wali Songo, kira-kira kita memeluk agama apa, Bang, Bu? Wali Songo itu omong orang mana? Orang Sepatan. Itu kurang ajar Wali Songo orang Sepatan mah. Jadi jangan, ya Allah, hati-hati, jangan, Ibu, hati-hati. YouTube kalau nggak benar jangan ditonton. Kajian kalau nggak benar jangan ditonton. Masya Allah, ya. Singkat cerita, udah habis waktunya. Lapor ke polisi, akhirnya kata pemimpin polisi, tangkap Habib Ahmad, tangkap. Ini polisi bawahannya nanya dulu, emang siapa yang ngelarang ibu, yang negor ibu? Itu tuh yang di Sapuro. Wah, nggak berani gue dah, ya nggak ada. Ini pimpinan polisi ketika, ya, melihat anak buahnya nggak berani, emang ada apa? Emang siapa sih dia? Akhirnya dia datang, Bu, ke rumahnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Ketemu, mau ditangkapin Habib Ahmad karena udah kurang ajar. Kok semena-mena? Kok paksa dia menyuruh? Akhirnya apa yang terjadi? Itu ketua polisi, kalau kita mah apa namanya, kepala Kapolsek kalau gitu ya,
kepala kapolsek atau mungkin jenderal, lari bukan nangkep Habib Ahmad, malah lari. Ditanya, Pak, kok Bapak lari? Atau gimana? Nggak lari saya, di kanan ada singa, di kiri ada harimau, saya lari. Jadi itulah ya sekelumit kisah-kisah orang-orang yang tegak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya minimal Bu ya, minimal Bang, jangan kita benci. Apalagi mohon maaf kemarin kita saksikan Habib Rizik kena fitnah, betul nggak? Disangka beliau mesum, wallahi tallahi beliau nggak seperti itu. Itu gampang direkayasa. Kemarin Habib ceritain tuh ya, bener nggak? Siapa? Ya udah lupa lagi. Bang Edo yang syuting lupa lagi itu. Jadi dari zaman dulu ya, zaman Nabi, istri Nabi dianggap selingkuh, Siti Aisyah. Kemarin di Adika baru ceritain. Sahabat Nabi difitnah, tabi'in, ulama difitnah, itu udah biasa. Apalagi Habib Rizik. Ya, jadi ketika ada mohon maaf Bu ya, ini soalnya yang dengar gosip mah ibu-ibu ya. Kalau dengerin gosip, ada kabar kiai ini mesum, kiai ini cabul, Habib ini cabul, wallahi jangan dipercaya. Suudzon nggak bagus, apalagi sama ulama. Jangan dipercaya, demi Allah jangan dipercaya. Bahaya. Ya, ibu nggak tahu kejadian seperti apa, jangan dipercaya. Berapa banyak memang musuh-musuh kita lewat seperti itu. Itu kalau sudah kiai ada masalah di kita aja langsung diekspos, betul nggak? Kalau ada pastor ada masalah diekspos nggak? Ada bantai ada masalah diekspos nggak? Kagak ada. Tapi kalau sudah kiai dikit-dikit misalnya gitu menjurus kepada percabulan, langsung di mana TV mana yang kagak ada, betul nggak? Dan ini hati-hati ya. Jadi memang sengaja mereka gembosi orang-orang yang suka amar ma'ruf nahi mungkar ya. Mudah-mudahan kita termasuk. Ini belum habis nih ya, masih ada insyaallah bulan depan dari penutupan ya. Insyaallah bukan Habib nggak mau lama ya, nggak mau baca sampai habis, tapi waktunya memang sudah jam 10 sedikit ya. Insyaallah barokah karena kitab Imam Ghazali penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan dengan berkah kita membaca kitab Imam Ghazali, kita mendapatkan syafaat beliau, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil